Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Baik, kita ketemu lagi dengan TSC. Kali ini kita lanjut untuk contoh yang ketujuh ya, terkait dengan hukum 2 Newton atau penerapan hukum 2 Newton. Nah, di contoh ke-6 kita sudah bahas bagaimana uraian gaya-gaya sehingga menghasilkan percepatan pada benda yang disusun di atas bidang miring. Tapi saat di contoh ke-6 itu kita bahas permukaannya licin. Nah, bagaimana kalau sekarang permukaannya kasar gitu ya. Nah, ini coba gambarnya saya perjelas lagi. Oke, gitu. Nah, udah. Oke, nah gitu. Kemudian di sana ada katrol. Oke, ada katrol. Nah, ada tali itu dihubungkan, kemudian bendanya ada di sana. Oke. Nah, kayak gitu. Ya, dengan catatan anggap aja ini udah ganti lagi ya, nggak apa-apa. Kalau tadi ini geraknya ke sana, sekarang geraknya ke situ. Berarti kalau ini saya beri nama M1, nah, kemudian di sana ada M2. Nah, maka M1 jauh-jauh lebih besar dari M2 gitu, maka geraknya ke sana ya nanti ya. Ya, oke. Nah, geraknya ke situ. M2 akan bergerak ke atas, nah, dengan percepatan sebesar A. M1 akan bergerak ke sana dengan percepatan sebesar A gitu. Nah, di situ ada tegangan talinya T1. Yang di sana ada T2 itu. Nah, dan di situ dari pusatnya saya ambil ke bawah, namanya adalah W2 gitu. Nah, sekarang ini lantainya licin. Nah, ini ya lantainya licin. Lantainya kasar sekarang ya. Lantainya kasar. Nah, gini. Lantainya kasar. Nah, maka coba kita uraikan dulu dari yang pertama. Oke, dia punya W. Nah, namanya W1 kan, nanti W1. Nah, di sini sudutnya sebesar alfa. Kemudian ada komponen gaya berat yang arah ke situ, kita beri nama W1 cos alfa. Nah, gitu. Kemudian yang ke sana adalah W1 sin alfa. Nah, gitu, W1 sin alfa. Kemudian gaya normalnya ke arah sana. Oke ya. Yang normalnya ini adalah N gitu ya. Kemudian ada gaya gesek. Nah, sekarang karena geraknya ke sana, geraknya ke arah situ. Nah, ke bawah sana, maka gaya gesek itu selalu berlawanan dengan gerak benda. Nah, berarti gambarnya mulai dari sini. Sana. Nah, gitu. Saya tebali ya. Nah, ini saya beri nama gaya gesek. Nah, kalau udah seperti ini tambah lagi komponen gayanya nanti. Oke. Nah, kita belah lagi jadi 2 ya. Kita belah lagi jadi 2. Ini belah lagi jadi 2 ya. Ya, gitu. Oke. Nah, kembali lagi. Nah, di hukum 2 Newton itu kita dapatkan sigma F sama dengan M dikali, ini M1 ya, M1 dikali A. Tuh. Nah, geraknya ke sana, berarti yang kita dulukan yang ada di sini. Tuh, ini kan. Nah, jadi apa? W1 sin alfa gitu. Nah, komponen gaya yang arah sana habis sudah, tinggal yang ke situ. Ya, dikurangi T1. Nah, dikurangi lagi. Nah, ini loh bedanya ya. Dikurangi dengan gaya gesek sama dengan M1 dikali A. Nah, kita uraikan. Di sini ada M1G. Nah, gitu. Sin alfa. Nah, kita kurangi dengan T1. Nah, gaya geseknya sama dengan mu dikali dengan N. Ya, mu kali N kan sama dengan M1 dikali dengan A. Nah, gitu. Tulis lagi ya, M1G gitu, sin alfa. Nah, kita kurangi T1 dikurangi lagi mu. Nah, N nya sekarang yang bermasalah.
gaya normalnya ini yang arah sana ternyata sama dengan itu, ya kan? Gaya normalnya yang ke atas sana sama dengan yang W cos alfa. Ini harus hati-hati. N1 atau N ini sama dengan W1 cos alfa. Jadi ini jadinya W1 cos alfa sama dengan M1 dikali A. Wah, tambah panjang ya, nggak apa-apa. Nah, soal tantangan ini ya. Oke, M1 kali G. Nah, kita sin alfa minus T1 minus mu. Nah, ini M1 dikali G cos alfa gitu ya, sama dengan M1 dikali A. Nah, kalau nyari T1 gimana? Jadi T1 sama dengan ini pindah ke kanan. Berarti tinggal ini M1 G sin ya alfa, nah gitu, terus dikurangi nah gitu ya mu M1 G cos alfa, nah gitu, kurangi lagi ya, iya bener ya, dikurangi lagi M1 dikali dengan A gitu. Jadi ini T-nya pindah ke kanan jadi di sini ya gitu. Ini M1 G sin alfa, minusnya tetap di situ. Nah, ini pindah ke sebelah kiri jadi minus M1A, itu sama dengan T1. Nah, sementara yang di sebelah kanan ya, yang di sebelah kanan ini ada sigma F sama dengan M2 dikali A, itu geraknya ke atas berarti T2 didulukan. T2 dikurangi W2 sama dengan M2 dikali A, itu jadi T2 nya sama dengan M2 dikali A, ini W nya pindah ke kanan dijabarkan jadi W2G gitu ya, plus M2G maksudnya, M2 dikali dengan G, nah gitu, ini tandanya plus pindah ke kanan gitu. Nah, ini T nya sama, T1 sama dengan T2, ini T1 sama dengan T2, ini kuncinya. Nah, untuk bisa mencari percepatan. Nah, masih panjang kan? Oh iya, masih panjang. Mari kita lanjutkan. T1 nya jadi apa itu? M1G, nah gitu, sin alfa itu ya, minus mu, nah, M1G cosinus alfa itu minus M1A, nah gitu, sama dengan M2A ini ya, ini dipindah ke sana, M2A plus M2G gitu ya, berarti yang G jadikan satu dengan G, A dengan A ya, G nya kita keluarkan sekalian, G itu M1 sin alfa gitu min mu ya, M1 cosinus alfa. Tuh, ini masih ada G, pindah ke sebelah kiri jadi minus M2 tutup kurung, nah itu sama dengan M2 buka kurung, ini pindah ke kanan jadi plus ya, plus M1 dikali dengan A gitu. Nah, ketemu sudah. Jadi percepatannya ini A sama dengan itu ya, M1 sinus alfa min mu M1, nah gitu, cosinus alfa minus M2 seret itu. Nah, di sana ada G nya gitu, ini ya, pindah itu per M1 plus M2, sudah ketemu. Nah gitu, jadi beda kan dengan yang di awal kalau tanpa gesekan ya, coba diteliti lebih lagi pasti. Nah gitu, oh ternyata gitu ya. Nah, oke, gampang ternyata kan kalau kita telusur sedikit demi sedikit. Nah, nanti akan semakin jelas. Nah gitu ya. Baik adik-adik, demikian untuk contoh soal yang ketujuh. Oke, selamat belajar dan semangat terus bersama PSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.